61. Kau tahu Mala, hal yang paling kutunggu adalah melihat dirimu bersanding dengan pria tepat, bukan pengkhianat. Hari ini, doa serta harapanku dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tak terasa dirimu sudah berpunya, tak lagi sendirian dalam menjalani kehidupan, tetapi akan ada Bang Agam yang selalu menemani, membimbing, mengasihimu dengan sepenuh hati. Selamat ya sahabat rasa saudara. Kau sangat pantas berbahagia. Din merangkul pundak Nur Amala, mengucapkan selamat atas pernikahan wanita soleha itu. Terima kasih, Din. Semoga tak lama lagi, tiba giliranmu dihampiri kebahagiaan, sukacita, serta jodoh dunia akhirat. Tak apabila sebelumnya gagal, insya Allah yang kedua adalah jodoh sesungguhnya yang dikirim oleh Tuhan. Mala menggenggam tangan Din. Mereka sedang berada di kamar pengantin, menunggu acara temu manten. Din menatap haru pada sosok yang duduk bersanding dengan pasangannya di pelaminan. Akhirnya setelah badai dahsyat kemarin, kini kau menemukan bahagiamu, Mala. Mereka sudah, kita kapan, Dek? Zikri menyodorkan satu gelas es mentimun serut. Nanti, bila cicak tak lagi bertelur, tapi langsung melahirkan, ketusnya, langsung meraih gelas es dan meminum isinya. Baiklah, besok ku cari ilmuwan yang bisa membuat formula bagi cicak beranak. Biar cepat pula awak ikutan memiliki anak, sebelum ditimpuk, atau dilempar sesuatu, Zikri sudah kabur terlebih dahulu. Saling melempar umpan terus, tapi nikahnya entah kapan, apalagi proses berkembang biaknya. Bisa jadi duluan si trio cebol yang nikah, baru kakak. Cibir Mutia, memilih duduk tepat di samping Din. Din mendengus, bibirnya mengerucut. Kau tuh dah macam burung jalak, berkicau dan mengunyah terus mulutmu. Kakak, oh kakak, ada abang tukang becak yang mencarimu. Ayek datang dengan membawa satu sisir pisang matang, plastik besar entah berisi apa. Siapa? Din menoleh, guna mencari seseorang yang mencarinya. Ayek menunjuk dengan dagu. Tuh lo, abang yang tempo hari bertemu kita di pasar malam. Kau hendak jualan atau apa, Yek? Banyak kali bawaanmu, tanya Mutia. Abis merampok aku tuh, ini semua karena ulah empuh Tong Bajil. Begitu tahu Bang Agam mengadakan pesta rakyat, kami para keturunannya diberikan tugas tak masuk akal. Tapi bisa buat perut kenyang selama 1 minggu penuh, gerutunya, lalu pergi hendak pulang ke rumah. Assalamualaikum, Din. Sudah siapkah? Tanya seseorang yang datang mendekati meja. Sangat siap menjadi saksi, bapak menikah dengan nenekku, balas Din, dia sudah mengenal sosok di hadapannya ini. Aji tertawa kecil. Entah mengapa bila bertemu dengan sosok wanita yang kini terlihat berlipat-lipat cantiknya ini, hatinya selalu menghangat. Bisa tak jangan panggil bapak, saya berasa sangat tua, padahal belum beruban loh, maksud saya tuh, perihal kita pergi ke pengadilan kabupaten. Rambut belum memutih, tapi gaya penampilan macam bapak-bapak hendak pergi wirid, sindir Mutia. Setelah memperhatikan sosok pengacara yang sudah bekerja lama dengan abangnya. Aji menepuk keningnya, seraya memasang mimik wajah sedih. Menghadapi seorang Din saja, saya kewalahan. Apalagi ditambah ibu hamil langka macam Mutiani. Abang anggap aku nih apa? Sejenis satwa liarkah? Mutia berdiri hendak beraksi. Din tertawa terpingkal-pingkal. Lari Ji. Daripada kau kena lemparan maut. Puk, bukan si Aji yang kena timpuk buah pisang, tetapi sang suami, Ikram Rashid. Tia, tak boleh emosi, nanti bayi kita terkejut, sayang, tuturnya lembut, mengembalikan buah pisang yang tadi mengenai keningnya, lalu memijat lembut pundak sang istri. Abisnya tuh orang buat naik pitam saja. Masa Tia dibilang langka? Kan betulan pao dia tuh. Mutia kembali duduk. Tepat 6 hari setelah pernikahan Nur Amala dengan Agam Sidik, serta sang sahabat telah melahirkan, Din pergi seorang diri ke kota kecamatan dengan mengendarai motornya. Di sana sudah ada Aji yang telah menanti.
Kau yakin hendak naik motor sampai kota kabupaten, Din? 2 jam loh jarak tempuhnya, apa sanggup? Aji bertanya dengan raut wajah tidak yakin. Lebih dari yakin, daripada naik mobil, belum sampai tujuan, sudah jadi pasien rumah sakit awak, dikarenakan mabuk perjalanan, sanggah Din. Aji pun mengalah, dia juga naik motor Honda GL100, melaju tepat di samping motor Din, bersama mereka menuju Pengadilan Agama Kota Kabupaten. Kurang lebih 2 jam kemudian, 2 motor beriringan itu memasuki area parkiran gedung pengadilan. Ya Tuhan, pantatku seperti berasap, pedas, kebas, panas. Aji menepuk bokongnya, lalu membuka helm. Rambut paripurnaku berubah macam tanaman abis diterjang angin topan, merunduk semua. Lemah, baru 2 jam, sudah mengeluh. Macam mana bila lebih dari itu, bisa-bisa jadi pasien panti jompo dirimu, Ji, cibir Din, sudah menghilangkan aksen formal. Ji, apa tuntunan kita bakal dikabulkan? Tanyanya sedikit cemas. Insya Allah, walaupun sebenarnya sudah terlambat, tapi apa salahnya kita coba? Apalagi dengan bukti telak ada dalam genggaman kita. Yakin saja, bila pun gagal, masih ada jalan perceraian. Aji mencoba meyakinkan Din, sebelumnya dirinya juga sudah mempelajari tentang Undang-Undang Perkawinan 1974. Din membenahi hijabnya, memperhatikan penampilan yang hari ini mengenai celana bahan panjang, dan kemeja longgar berlengan panjang. Kau sangat cantik Din, berhijab ataupun tak, tetap terlihat begitu menarik. Diam-diam Aji memperhatikan penampilan kliennya. Degup jantung Din tidak menentu, dirinya sedang duduk di kursi dalam ruangan tertutup, tidak jauh dari tempatnya, ada hakim dan para staf pengadilan yang berwenang di bidangnya masing-masing. Aji tampil maksimal, memberikan pernyataan masuk akal, mengupas tuntas alasan dibalik keinginan Din membatalkan pernikahan, bukti pun sudah diserahkan. Benar yang mulia, bahwasannya, Saudara Fikar belum resmi bercerai dari istri pertamanya yang bertempat tinggal di wilayah kota kabupaten, dan hal tersebut tidak diketahui oleh Saudari Din, dan tidak terendus perangkat desa, dikarenakan beliau memalsukan dokumen pernikahan pertamanya, ucapnya tegas. Adapun pernikahan antara Saudari Din dan Saudara Fikar, terjadi di bawah ancaman keluarga, yang mana memaksa klien saya agar mau dinikahkan, bila tidak berkenan, rumah tempatnya bernaung akan diambil paksa, dikarenakan surat kepemilikan ada di tangan neneknya Saudari Din, sambung Aji. Pak Hakim dan jajarannya manggut-manggut, apa yang dikatakan oleh Aji, dicocokkan dengan bukti-bukti yang sedang mereka baca. Din menyerahkan bukti berupa fotokopi buku nikah Fikar dengan istri pertamanya, yang sekarang ditelantarkan. Ada juga selembar kertas cerai secara agama setelah dirinya menjadi seorang istri yang hanya bertahan selama 24 jam saja, dan beberapa bukti lainnya. Bukti yang dibawa oleh Din, sebenarnya sudah memenuhi syarat pembatalan pernikahan. Yang mana pernikahan itu tidak sah bila dilakukan di bawah ancaman, salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, dan terjadi salah sangka antara suami istri. Hal terakhir itu bisa dimaksudkan sewaktu Fikar menuduh Din seorang pelacur. Belum ada putusan, kembali mereka akan datang lagi 2 minggu kemudian untuk menerima pembacaan keputusan, sebab pengadilan agama harus memanggil pihak laki-laki terlebih dahulu. Bila tidak ada tanggapan, tetap akan ada keputusan final. Tak boleh lesu macam tuh, kau sudah berusaha semaksimal mungkin, Din. Seperti yang kuucapkan tadi, masih ada opsi lainnya. Aji kembali menyemangati Din, mereka sudah keluar dari gedung pengadilan. Entah mengapa, bila melihatmu macam nih, jiwa laki-lakiku protes, meminta kembali menikah agar tak lagi menyandang status duda. Kira-kira, mau tak dirimu kupinang, Din? Bersambung, 62. Gerakan tangan Din terhenti kala sedang hendak mengenakan helm. Dia menatap tanpa ekspresi sosok yang baru saja mengajukan proposal lamaran.
Kalaupun aku masih diberikan jodoh, orang tuh haruslah yang bermanfaat bagi kehidupanku, mengangkat derajat keluarga, membungkam mulut sumbang, kehadirannya mampu membuat iri para pembenci diri nih, bila tak, lebih baikku sendiri. Bukan cuma tubuhku yang lemas Din, tapi hatiku langsung luluh lantak. Kau tuh ya, anti basa-basi, langsung saja menghujamkan belati. Aji sampai terduduk di jok motornya, apalagi mendengar suara tawa Din, bertambah kesallah dirinya. Ji, kita hanya cocok jadi teman. Namun, bila lebih dari itu, kurasa tak ada persamaan yang bisa membuahkan alasan, mengapa harus memilih pernikahan bagi hubungan biasa nih. Din kembali sudah duduk sempurna di jok motornya, bersiap hendak melaju. Aji menarik bagian rear grip bagian belakang motor milik Din, sehingga wanita itu kembali menoleh ke arahnya. Jujur, aku suka kepribadianmu. Bila tak berkenan ia langsung mengatakannya, enggan memberikan peluang apalagi harapan palsu dengan kiasan kata-kata pemanis semata. Siapapun jodohmu kelak, laki-laki itu pasti beruntung telah mendapatkan wanita hebat macam kau, Din. Din tersenyum tulus, yang mana membuat jantung Aji berdegup lebih cepat. Aku juga yakin, pria bijaksana macam kau nih, pasti akan bertemu jodoh sesungguhnya. Ji, terkadang apa yang kita inginkan, belum tentu terbaik, tapi Allah selalu mengetahui apa yang kita butuhkan, dan akan memberikannya di waktu tepat. Cukup, Din. Semakin sulit aku mengikhlaskanmu, Aji mendramatisir keadaan. Kalimat kau tuh, macam kita pernah memiliki hubungan saja. Dasar menyebalkan. Cepat jalan, biar tak terlalu sore sampai di kota kecamatan. Din menghidupkan mesin motornya. Kau tuh, tak bisa diajak bercanda, sungut Aji, mulai menghidupkan mesin motor. Bercanda dengan orang tak penting macam kau tuh, hanya membuang-buang waktu saja, balas Din. Din, walaupun sepertinya diriku tak berkesempatan menjadi imammu, tapi tolong jangan tolak keinginanku memimpin jalan, biar bisa kita belok di rumah makan, sebab perutku sudah mulai berdendang. Din mengikuti laju motor Aji, sebelum pulang mereka singgah dulu di warung makan sederhana. Menunggu tuh adalah hal yang paling membosankan, daripada mati penasaran, lebih baik ku uji coba saja, kebetulan belum memasuki bulan Ramadan, jadi ada baiknya menumpuk dosa terlebih dahulu. Din memasukkan 3 ekor kalajengking ke dalam kantong kain yang sudah dilubangi kecil-kecil, meletakkan di atas amben dapur, dirinya memasuki kamarnya guna berganti pakaian. Emak, Din pergi petik sayur di hutan dulu ya, sedang ingin makan tumis pedas pakis dan genjer. Din mendekati sosok ibunya yang berbaring di tilam ruang tamu. Emak Inom kini sudah bisa sedikit-sedikit menggerakkan anggota badannya, seperti memegang sesuatu, mengangguk jelas, mulai belajar mengucapkan kalimat pendek. Ya hati-hati, ucapnya lemah. Pasti tuh, Din akan selalu menjaga diri dimanapun berada. Dikecupnya kening sang ibu, lalu dirinya beranjak membuka pintu depan, mendekati 3 anak laki-laki yang sedang bermain kelereng. Kalian jaga betul emak, bila tak becus, ku banting nanti satu persatu. Ancamnya bercanda, tetapi nadanya tegas. Apalah kakak nih, minta tolong tapi suaranya macam ngajak begadoh. Bikin jantungan saja, untung guru, bila sama statusnya, sudah ku dorong masuk sumur, gerutu Ayek, begitu lirih pada kalimat terakhir agar tidak kedengaran. Diamlah, nanti kita langsung kena asap macam tempo hari. Danang memukul lengan temannya. Bisik-bisik apa kalian? Hah. Din berdiri tepat di hadapan Ayek dan Danang, lalu menoleh melihat Rizal yang murung. Kau kenapa, Zal? Tumben betul jadi pendiam, sakit tenggorokan atau sedang gondongan? Rizal menyibakkan poni miringnya. Tengok nih kak, kemarin kami main patok lele, terus keningku kena anaknya buk lele. Siapa pelakunya? Atau kau sendiri tak pandai menangkap? Din meraba bekas luka yang belum sepenuhnya kering. Anak desa sebelah, dia mainnya rusuh.
Aduh Rizal, tapi tenang, Kak. Sudah dibalas, aku lempar batuknya sampai benjol, sewaktu kami main bola kasti. Ayek berdiri, menepuk dadanya sendiri. Hebat kan muridmu nih Kak? Din mengacungkan 2 jari jempolnya. Bagus. Bila ada yang main curang langsung balas, jangan menunggu pertolongan datang. Kalau orang tua mereka tak terima, tinggal panggil kakak ataupun sosok dewasa lainnya. Mengerti, siap guru. Ketiga anak laki-laki beranjak remaja itu mengangguk serempak. Din berjalan melewati perkebunan karet, mengambil rute yang jarang dilalui orang, dirinya bersiul menyahuti kicauan kawanan burung yang hinggap di dahan. Seminggu telah berlalu, dirinya tidak sabar menunggu putusan dari pengadilan agama, lalu memilih menjalankan rencana kedua, menunda dulu yang pertama. Begitu sampai di ladang milik keluarga Fikar, Din mengendap-endap menuju semak belukar, tempat di mana Winda dan Tony main kuda-kudaan. Wanita itu masuk di dalam ruangan yang mirip tempat mainan anak kecil. Kere betul si Tony, hanya mampu mengganti kardus dengan pelepah pinang. Bodohnya sepupu kutu masih mendesah keenakan. Dasar nunuk apemnya barang gratisan, jadi digarap dimanapun ayo gaskan. Din menggeser sedikit alas, mengeluarkan parang, dan mulai membuat lubang di pinggir pojok, tidak hanya 1, tetapi 3 tempat sekaligus, semua di sisi pojok, sengaja melakukan hal berlebihan, agar bila satu gagal menjalankan tugas, masih ada cadangan lainnya. Ayo nak, tunjukkan kepintaran kalian. Jangan buat makanan pemberianku sia-sia, nanti ku bacok kalian kalau sampai tak ada yang berhasil mengentok. Ancamnya. Din mengeluarkan satu persatu binatang berbisa itu, menahan ekornya menggunakan tusuk jepit bambu yang khusus dia buat. Kemudian memasukkan ke dalam lubang yang lumayan dalam, lalu menutupnya dengan sampah dedaunan kering dan sedikit tanah, agar kelembapannya terjaga. Hewan kalajengking sangat menyukai tempat lembab, dan kebanyakan sarangnya di dalam lubang tanah. Selepas menyelesaikan tugas, Din memastikan lagi kalau tidak ada yang melihat aksinya itu, baru setelahnya dia pergi dari sana. Tidak berselang lama, terdengar deru mesin motor memasuki area ladang. Sosok itu menurunkan standar dan mulai berjalan mendekati area semak-semak. Bersambung, 63, Winda mengedarkan pandangannya, memastikan bahwa keadaan aman, lalu melangkah pasti menuju peraduan yang sudah entah keberapa puluh atau bahkan 100 kali menjadi tempat dirinya digagahi oleh Tony, mantan kekasihnya yang tidak direstui oleh pihak keluarganya sendiri. Bukan dikarenakan tidak sanggup membayar uang sewa motel kelas melati, tetapi jarak tempuh dan waktu yang menjadi penghalang nomor 1. Penginapan adanya di kota kabupaten, memerlukan kurang lebih 3 jam waktu tempuh menggunakan kendaraan. Jadi, opsi terakhir ya di semak-semak yang jarang dilewati oleh orang, dikarenakan letak ladang ini berada paling ujung. Cek, pasti ini ulah suci. Wanita manja tuh memang menyusahkan, menempel pada Tony, sudah macam lintah. Bodohnya dia menganggap perhatian suaminya adalah cinta, padahal cuma kedok semata demi menumpang hidup. Hahaha, Winda menggerutu lalu tertawa, melihat jam di pergelangan tangannya. Panasnya pun tak kira-kira, mana haus betul lagi. Melepaskan sepatu flat shoes-nya, menunduk dan duduk di bawah gubuk. Agar terhindar dari sengatan sinar matahari, dia tidak mengetahui adanya bahaya yang mengintai dan siap menyengat kulitnya. Salah satu dari 3 hewan berwarna coklat tua itu mulai keluar dari dalam sarang buatan induknya, kedua capitnya terdapat serpihan dedaunan kering. Winda masih sibuk mengipasi wajahnya menggunakan sebelah telapak tangan, satunya lagi membuka gulungan rambut. Netranya terbelalak kala melihat hewan berkaki 8 begitu dekat dengan kakinya yang berselonjor. Macam mana ada binatang menjijikan di sini? Berteriak kencang sambil berdiri, sampai kepalanya terantuk bulatan kayu atap. Seketika kepalanya menyembul keluar, dengan tubuh masih di dalam gubuk. Wanita yang sudah ketakutan itu kehilangan konsentrasi, bukan merunduk lagi, dia malah mundur.
Tony, tolong, BRUK. Tubuhnya jatuh bersamaan dengan robohnya penyangga beberapa kayu bulat, pelepah pinang dan rumput kering sebagai atap pun langsung tertimpa oleh Winda. Dia terjengkang ke belakang, bagian leher ke bawah tertutup sempurna. Merasa terancam, para hewan kalajengking bergerak liar, sampai badan salah satu dari mereka terinjak oleh kaki si Winda yang berusaha bangkit, langsung saja ekornya menyengat tumit. Ah! Winda menjerit, tangannya menyingkirkan sampah, tidak menyadari seekor kalajengking ikut terbawa dan berakhir menyengat telapak tangannya. ARGH! Raungan itu begitu memekakkan telinga, sosok yang sedang menahan sakit berusaha bangkit, berlari seperti babi hutan bertemu orang, berakhir dirinya tersungkur menimpa barisan pohon kacang tanah. Siapapun tolong aku! Winda berteriak histeris, mencoba berdiri. Terseok-seok dia melangkah hendak pulang ke rumah, telapak tangan dan tumitnya mulai terasa nyeri. Efek sengatan dari hewan kalajengking begitu cepat reaksinya, hanya dalam waktu 5 menit, bekas bagian yang disengat akan memerah dan mulai membengkak. Keringat dingin mulai muncul memenuhi kening Winda, dia terhuyung dalam melangkah, berulang kali menggelengkan kepala guna menghilangkan ribuan kunang-kunang putih menghalangi pandangan mata, tak boleh pingsan di sini. Macam manapun ceritanya aku harus sampai rumah. Di balik pohon jati, Din membekap mulutnya sendiri, agar suara tawa tidak lolos dan menggelegar, padahal dia sudah gatal ingin terpingkal-pingkal. Mampus kau, ternyata selain trio cebol, memelihara kalajengking pun juga menguntungkan. Bisa disuruh-suruh dan tentu saja bisanya sangat berguna. Din bersedekap tangan, netranya menatap penuh kebencian pada sosok Winda yang mulai duduk di jok motor. Mulai besok, aku akan jadi pengacara. Pengangguran banyak acara, tak apalah sedikit bersusah payah demi menonton siaran langsung yang pasti akan menggemparkan para warga. Dirinya terkekeh, mulai melangkah kembali masuk perkebunan karet, mencari sayur pakis. Rencana Din sukses besar, awal permulaan yang bagus, sesuai keinginannya. Tinggal menunggu reaksi si Tony, bernyali tidak laki-laki pecundang itu mendatangi selingkuhannya. Belum ada 10 menit Winda mengendarai motornya, dia sudah berhenti di pinggir jalan. Huek, huek, lidahnya terasa kebas, tenggorokan sakit, dada nyeri, dan perutnya mual. Berulang kali Winda muntah-muntah, badannya terasa panas dingin, dan pandangan mata berkunang-kunang. Win, kau kenapa? Zulham yang melintasi jalanan perkebunan dengan mengendarai motor milik Neckblade, berhenti dan menghampiri sepupunya. Tolong bonceng pulang, Bang. Pintanya lirih, ketika hendak berdiri, tubuhnya kembali luruh. Apa penyebabmu macam nih? Zulham menyelipkan tangan di pinggang Winda, membantu wanita itu berdiri. Aku di entop kalajengking. Cepat pacu keretamu, Bang. Badanku sudah menggigil. Mengeratkan rangkulan di pinggang abang sepupunya. Banyak pertanyaan dalam benaknya, tetapi tidak mungkin diutarakan sekarang. Kondisi sepupunya sungguh memprihatinkan. Zulham meninggalkan begitu saja motor butut sang nenek, yang biasa digunakan untuk mengangkut getah, dirinya menaiki kendaraan si Winda. Winda kenapa, Bang? Indri begitu terkejut melihat sosok lemas di boncengan sang suami, dia sedang menyapu teras rumah. Derap langkah kaki terdengar beriringan, Neckblade dan Ai bergegas menuju depan rumah. Astaga, kau kenapa? Ai membantu Indri, ikut memapah sang putri. Namun, lidah Winda keluh untuk menjawab, dia hanya menggeleng lemah. Bentar Win, ku ambilkan es batu untuk mengompres bekas sengatan kalajengkingnya. Pria berkepala plontos itu bergegas menuju dapur, membuka kulkas. Kau disengat kalajengking? Di mana? Kok bisa? Ai memberikan pertanyaan beruntun, tetapi tidak satupun mendapatkan jawaban. Cepat Zulham, Neckblade berteriak, tidak tega melihat cucu kesayangannya kesakitan, walaupun si Winda pernah mengecewakan, tetap saja masih membanggakan karena statusnya sebagai seorang perawat. Tanpa diketahui siapapun, Indri mencebik,
hatinya meradang dipenuhi iri dengki. Selalu Winda, Winda, dan Winda, yang jadi anak emas, sedangkan kami hanya malah dijadikan babu, terus-menerus disuruh. Indri menatap jengah wanita yang berbaring di tilam empuk ruang keluarga. Wanita yang berambut nyaris gundul itu terus saja menggerutu dalam hati, dirinya begitu kesal. Neckblade dan Ai mengompres bekas sengatan di tumit dan telapak tangan Winda, sesekali mengelap keringat di wajah yang masih merintih kesakitan itu, padahal dirinya sudah menelan pil pereda nyeri. "Kau kenapa?" Zulham merangkul pundak istrinya. "Cuma sedikit iri. Tempo hari sewaktu kita sakit, tak diperlakukan seistimewa macam Winda," adunya lirih. Zulham mengelus lembut kepala sang istri, telapak tangannya terasa geli, dikarenakan rambut Indri baru tumbuh beberapa senti. "Sabarlah, kan masih ada aku. Taknya kau tengok, bila Dirini begitu mencintaimu. Sampai rela ikutan botak, agar kau tak merasa sendirian. Cinta saja tak cukup, Zulham. Aku ingin lebih dari itu. Dihormati, disayangi, diutamakan. Semua perhatian hanya boleh berpusat pada Dirini saja. Mengapa gubuk ni macam habis dimasuki babi hutan? Porak-poranda tak karuan." Tony menatap heran pada semak belukar yang sebelumnya berdiri tegak, kini sudah rata, lalu mengedarkan pandangannya, melihat tanaman kacang tanah yang rusak. Laki-laki berpostur tegap dengan tinggi 165 cm itu mulai menyibak sampah menggunakan parang, alisnya hampir menyatu dengan mata terbelalak kala menemukan ikat rambut yang jelas ia kenal siapa pemiliknya. "Winda habis dari sini, lalu, di mananya sekarang?" Belum hilang sara terkejutnya, kembali diasok kala menemukan seekor kalajengking yang tubuhnya pipih, dalam keadaan telah mati. "Jangan bilang Winda digigit binatang sialan nih. Kau di mana, sayang?" Bersambung 64. Hatinya begitu cemas, tetapi dia masih bisa berpikiran waras, bila nekat mendatangi rumah sang kekasih gelap, sama saja dengan menghantarkan nyawa, berakhir hubungan tidak halal itu berakhir seketika. Tony membakar semak belukar, menatap nyala api dengan perasaan kalut. "Setelah ini, harus di mana lagi tempat pertemuan kita? Seandainya saja keluarga Neckblade merestui, pasti bukan si suci yang kunikahi, tapi Winda. Sebab hanya dirinya yang kucinta. Apa salahnya coba? Walaupun tak berpendidikan tinggi, Dirini memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Sungguh biadab memang cara berpikir keluarga kikir tuh." Tony menendang ranting kayu, dirinya begitu tidak menyukai keluarga si Winda. Keesokan harinya, Din sedang berada di rumah lama Nur Amala, yang mana telah beralih berfungsi menjadi tempat usaha. Kini, Din tidak lagi bekerja kasar, mencari kayu bakar ataupun menyadap kebun karet milik warga, tetapi dia ikut membantu usaha catering milik sang sahabat. "Din, kau betulan tak ada kegiatan lain?" tanya ibunya Ayek. Dia juga bekerja di tempat Amala. "Tak ada apa Kak? Mengapa wajahmu terlihat begitu tak sedap dipandang, macam orang terlilit hutang saja? Bisa tak, kau cari orang pintar? Minta temokan, sebetulnya, suamiku tuh nyasar di mana? Sudah lebih dari 3 bulan, mengapanya tak pulang-pulang?" Pintanya sungkan, tapi hatinya begitu penasaran. Bapaknya Ayek bekerja sebagai nelayan di pesisir pantai kota kabupaten. Kalau macam tuh, tak perlu ke dukun. Palingan laki kakak tuh, kawin lagi. Makanya tak ingat jalan pulang, sebab ingatannya ketutup bulu jembut istri mudanya. Ucapnya frontal, berakhir pahanya dipukul kuat. "Plak, mulut kau tuh ya, bukannya cakap baik-baik, malah seperti mendoakan yang buruk." Tak mungkinlah bapaknya si Ramzan berani mendua. Mana ada yang mau sama laki-laki kere, sudah tua pula. Jangan salah ya Kak. Banyak loh yang kepincut laki-laki bermodalkan mulut manis. Kalau cakap begitu lembut, memuji setinggi langit, padahal aslinya sedang memasang perangkap. Jadi, harta tak menjadi patokan, apalagi kalau tuh perempuan tipe mauan.
sanggah Din, dirinya sedang menggoreng kentang di kuali besar. Nida jadi berpikir keras, sampai berhenti mengiris cabai hijau. Betul juga sih, contohnya macam si Hendy dengan Lina tuh, kan? Jelas-jelas dia melarat, tapi maunya si wanita dikawini secara gratisan, mana sampai bunting lagi. Tuh, kakak paham, bisa jadi suamimu pun sekarang sedang menghamili wanita lain, siap-siap saja si Ramzan dan Ayek punya adik lagi, dan kakak memiliki saingan dalam berbagi suami. Melihat raut Nida yang sangat masam, Din tertawa terpingkal-pingkal. Kalaunya sampai berani mendua apalagi diam-diam menikahi wanita lain, siap-siap ku penggal Kuntul dan para saudaranya tuh. Nida mengacungkan pisau, seolah hendak memotong sesuatu. 3 hari telah berlalu, dan si Tony belum mendapatkan kabar apapun tentang selingkuhannya. Sampai di mana dirinya berbaik hati menemani sang istri periksa kandungan di puskesmas, berharap dapat bertemu dengan pujaan hatinya. Namun, bukan pertemuan, tetapi malah disuguhi kabar tidak mengenakan. Ternyata Winda sedang sakit dan sudah 3 hari pula mengambil cuti. Abang kenapa sih? Sedari tadi melamun terus, sampai bidan bertanya pun tak ditanggapi. Suci menggoyang lengan suaminya. Mereka sudah berada di halaman puskesmas. Tak ada apa-apa, hanya kepikiran pekerjaan saja. Beberapa hari ini perkebunan sawit sedang dimasuki ninja pencuri buah, alibinya demi memadamkan rasa curiga sang istri. Betul macam tuh, abang tak lagi menyembunyikan sesuatu, kan? Tanyanya seraya menelisik raut Tony. Mengapa semenjak abangmu pulang, kau jadi orang yang suka curigaan sih, Ci? Tanyanya jengah, sengaja sedikit menaikkan intonasi. Suci tergagap, jelas dia merasa bersalah, berusaha membujuk laki-laki yang dia cintai segenap hati agar tidak lagi emosi, berujar lirih. Maaf, Bang, mungkin efek perubahan hormon. Ayo pulang. Tony tidak menanggapi, dia menghidupkan mesin motor. Rindu itu sudah sampai pada puncaknya. Rasa khawatir mampu menghilangkan kewarasan, Tony tidak lagi bisa mengedepankan logika, dia terlanjur gelisah memikirkan keadaan si Winda, sampai mengambil jalan nekat. Kebetulan tetangga Neckblade sedang mengadakan pesta sunatan, dan menanggap kuda kepang. Jaraknya hanya berselang 5 rumah dari hunian si Winda. Kesempatan langka itu digunakan sebaik mungkin oleh Tony. Dia tahu betul bila keluarga Winda pasti tidak ada di rumah, dikarenakan sedang rewang di rumah yang punya pesta. Syukurlah sepi, semoga tidak ketahuan. Kalaupun iya, pasti bisa memberikan alasan masuk akal. Tinggal bilang saja disuruh Suci untuk menggantikannya menjenguk Winda. Mengendap-endap si Tony melangkah dari arah belakang rumah, dia sengaja berjalan kaki, mengantisipasi bila kepergok, maka bisa langsung berlari memasuki perkebunan dan semak-semak. Tanpa laki-laki itu sadari, ada sosok yang tengah mengintai dengan bibir tersenyum culas. Din, lebih dulu datang. Dia sengaja bersembunyi di sela-sela pohon pisang, mengenakan baju berwarna serupa dengan batang pohon dan daun. Tony, Winda begitu terkejut kala sosok selingkuhannya masuk begitu saja dalam kamarnya. Dia beranjak dari pembaringan. Pergi, kau jangan gila, bisa saja tiba-tiba salah satu keluargaku pulang. Bukannya menurut, tetapi malah menutup pintu dan langsung menguncinya. Tony menerjang sang kekasih yang hanya mengenakan baju terusan selutut tanpa lengan. Aku kangen, sayang. Winda berusaha memberontak, tetapi kalah tenaga, dan berakhir terperdaya. Dia tidak lagi menolak, malah ikut menyerang membabi buta, saling membuka pakaian sampai sama-sama polos. BUGH, bunyi suara dua sosok jatuh di atas tilam berspray merah muda. Ah, Winda mendesah kala diserang bagian sensitifnya, begitu menikmati sampai merem melek dengan kepala mendongak. Tony lupa pada tujuan awalnya, bukan melihat kondisi sang kekasih gelap, tetapi malah langsung mengajak bergulat di atas ranjang. Peluh sudah membasahi kening, di bawah sana dua benda saling beradu, memacu menuju pelepasan puncak nirwana.
Ark, pria berstatus sebagai suami suci itu menggeram, kala pelepasan pertama sudah ia dapatkan, menjatuhkan diri di samping sosok berkeringat yang sama-sama mencoba mengatur napas. Berhenti sebentar sampai benda layu tadi kembali berdiri tegak lagi, ronde kedua pun dimulai. Sudah waktunya, kumpulkan para warga, jangan ketinggalan nenek tua tuh harus ikut jua. Suci angkut sekalian. Kentongan dibunyikan, suara musik kuda lumping dimatikan, para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Neckblade. Bersambung, 65, sudah waktunya, kumpulkan para warga, jangan ketinggalan nenek tua tuh harus ikut serta. Suci angkut sekalian, titah Din, yang langsung diiyakan Pak RW, dua orang pemuda yang dulu menjadi saksi saat Fikar menjatuhkan talak kepada Din. Setelah puas menguping di bawah jendela kamar si Winda, kini mereka berada di belakang rumah Neckblade. Oga sing lanang, sing wedok yo podo wae. Rai asu, moto picek, jelei tenan ok. Wes koyok kowan, sing ora iso bedake keturunane dewe, kabeh dikawini. Salah satu pemuda itu menggerutu, bersungut-sungut dirinya memaki seraya melangkah lebar. Tidak yang laki-laki, yang perempuan pun sama. Wajah aneng, mata buta, menjijikan sekali. Sudah seperti binatang yang tidak bisa membedakan keturunannya, semua dikawini. Tinggal Ladin dan Pak RW, berjaga agar target tidak bisa melarikan diri. Ih, kau tuh beruntung sangat ya, Ci. Bersuamikan laki-laki macam si Tony. Pekerja keras, punya gaji tetap. Begitu sayang kepadamu, puji wanita berbaju kurung biru tua, mereka membantu di bagian dapur. Betul tuh, tak mirip suamiku. Kerjanya mancing terus. Entah betulan ikan yang dipancing, atau ikan kepala hitam, alias wanita gatal yang sedang coba ia rayu. Pala kali ku tengoknya, hari-hari awak ditelantarkan. Bila ditegur langsung menggelegar suaranya macam guntur. Timpal satunya lagi. Suci pura-pura menutup mulut, sampai gelang tangan pemberian sang suami terlihat cantik pada pergelangan tangannya. Kalian tengok nih, baru kemarin Bang Tony menghadiahkan emas sebagai bentuk terima kasih, karena aku bersedia mengandung anaknya. Dia begitu tak sabar ingin menjadi seorang ayah. Bertambah masamlah wajah kedua temannya Suci, mereka sungguh iri. Lain Suci, lain pula dengan para ibu-ibu. Neckblade, Ai, Ramlah, dan beberapa orang lagi. Mereka sedang mengupas telur, ada juga mengiris bawang. Ai, dengar-dengar si Winda hendak dijodohkan lagi ya dengan putranya juragan padi kampung kita. Tanya ibu-ibu pengupas bawang. Kalian nih ratu gosip betul, baru semalam kami berbincang dengan keluarga calon besan. Sudah menyebar luas saja pada siang hari ini, sahut Ai, hatinya dipenuhi rasa bangga, kali ini dia akan sepenuhnya ikut campur, agar tidak mengulang kembali kegagalan. Cucuku tuh memang paling bisa diandalkan, selalu membanggakan, timpal Neckblade, tersenyum pongah. Bolehkah aku ikut bertanya? Bukan maksud apa-apa, cuma betulan sangat penasaran awak nih. Sebetulnya si Fikar dan Din, sudah resmi bercerai belum? Ku tengok mereka berdua belum jua ada yang menikah lagi, apa masih saling cinta, dan berusaha untuk rujuk kembali, atau ada alasan lainnya? Ramlah menatap tajam wanita yang menggunakan syal di kepala. Mereka telah bercerai sedari lama. Putraku jua tak ada keinginan untuk rujuk, malah sekarang sedang dekat dengan gadis di ujung kampung kita. Oh macam tuh rupanya, maaf ya, Kak. Bila tadi pertanyaan saya lancang, ucapnya tidak enak hati. Tampang macam gembel, apa ya ada yang mau. Dasar tukang bual, gerutu batin Ai. Mengapa musik kuda lumpingnya dimatikan? Hampir bersamaan, pertanyaan itu diajukan, seraya saling pandang. Tung, pengumuman. Pada saat ini sedang berlangsung dua anak manusia tak bermoral, tengah melakukan zina. Pelakunya ialah Tony dan Winda. Ayo para warga, bersama-sama kita grebek mereka.
Jangan sampai kampung ini ketiban sial. Perang. Talam kue yang dipangku oleh Suci terjatuh begitu saja saat dirinya terkejut dan langsung berdiri. Dia nyaris terjungkal kala terhuyung ke belakang, beruntung sang teman sigap menahan punggungnya. Tak mungkin, mustahil Bang Tony tak setia, apalagi sampai berani main gila dengan si Winda. Suci membekap mulutnya, seketika air mata berderai, menggeleng kuat enggan percaya. Ayo kita tengok pertunjukan gratis tuh. Kelihatannya lebih seru dari kuda lumping kesurupan. Aku tak mau ketinggalan lah. Perihal menanak nasi bisa dipikirkan belakangan, keburu abis nanti tayangan bak layar tancapnya. Seruan itu hanya bagaikan dengung nyamuk di telinga Neckblade, Ai, Ramlah dan Suci, sampai mereka tidak menyadari telah melangkah terburu-buru dikarenakan ditarik paksa oleh warga lainnya. Nyaris hampir semua warga yang ada di pesta, berbondong-bondong berjalan tergesa-gesa menuju rumah besar Neckblade. Bahkan para pemain kuda lumping pun tidak mau ketinggalan, ada yang masih memeluk tepas anyaman bambu itu, orang kesurupan menggelepar di tanah seketika normal kembali, ikut berlari dengan lainnya. Di dalam kamar lumayan luas, dengan perabotan lengkap, masih berlangsung pergulatan panas, kala hendak meraih pelepasan kedua. Tiba-tiba telinga mereka menangkap suara teriakan. Bakar, telanjangi, arak, hukum cambuk. Winda mendorong tubuh Tony, sampai laki-laki itu melepaskan penyatuan, mereka sama-sama panik. Ayo lari, bila tertangkap basah, tamatlah riwayat kita. Winda tergesa-gesa mengenakan baju terusannya, tanpa sempat memakai kembali dalaman. Tony pun tidak kalah kalut. Tangannya sampai bergetar hebat. Tenang, tenang, jangan main hakim sendiri. Pertama-tama kita harus membuktikan terlebih dahulu. Pihak keluarga inti, silahkan ikut kami. Pak RW keluar dari persembunyiannya, sedangkan Din diam-diam masuk barisan para warga. Macam mana nak tenang, bila mereka malah asik-asikan main kuda-kudaan. Masa kita harus menunggu sampai tuntas dulu? Enak betul tuh cangkul menggali lubang. Tak bisa dibiarkan. Langsung saja grebek. Botakin sekalian. Din menjadi provokator. Langsung saja ditanggapi dengan sorakan setuju. Langkah kaki para warga yang bertugas menggerebek sangat tergesa-gesa. Neckblade beserta sang putri berada tepat di belakang pemuda. Begitu juga dengan Suci dan ibunya. Brak, pintu ditendang sampai merusak kunci. Begitu terbuka lebar, tidak terlihat ada siapa-siapa. Mana? Tak ada siapapun. Kalian sudah termakan berita palsu. Aku akan menuntut yang sudah menyebarkan kabar menjijikan ini. Neckblade berteriak, kembali dirinya punya nyali, padahal tadi sudah nyaris tidak sadarkan diri. Tidak kehilangan akal, pemuda yang tadi ikut menguping, mendekati lemari jati berukuran besar, mencoba menarik handalnya. Percobaan pertama gagal, kedua nihil, ketiga baru berhasil. Brak, BUGH. Tony meninju wajah sang pemuda, dirinya berusaha melarikan diri di saat semua orang masih disergap rasa terkejut, begitu berhasil keluar dari kamar. BUGH. Tendangan Din tepat mengenai leher pemuda pendek itu, Tony terhuyung. Sekali lagi wanita yang berpenampilan mirip kue dadar itu melayangkan tangannya, meninju pipi kiri suami sepupunya sendiri. Ark, Tony tumbang, terbatuk, dan meludah darah, dikarenakan tidak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Abang, ini lontenya. Winda ditarik paksa keluar dari dalam lemari, berakhir dirinya tersungkur tepat di bawah kaki ibunya. Bu, maaf. Winda memeluk kaki Ai yang masih terkejut. Ah, ampun Nek, sakit. Winda berteriak, berusaha melepaskan diri kala rambutnya dijambak Neckblade, sampai tubuhnya ikut tertarik. Neckblade menyeret si Winda, menghempaskan tubuh sang cucu sampai terduduk di lantai dekat Tony yang masih mengerang kesakitan. Kalian, sosok tua itu tidak mampu berkata-kata, telunjuknya bergetar hebat saat menuding. Din maju, berdiri tepat di belakang sang nenek,
mengguncang kedua bau sosok yang sangat ia benci. Janganlah kau pingsan apalagi langsung mati. Kalaupun hendak innalillahi, tunda sampai matamu tuh puas melihat betapa bejatnya cucu yang kau banggakan selama ini. Suci berlari ke dapur, mencari sesuatu. Begitu mendapatkan apa yang diinginkannya, dia kembali ke ruang tamu. Bak orang kesetanan, Suci menusuk tanpa ragu. JLEB, next. Kau tahu, mengapa aku memilih tetap bertahan hidup? Ya untuk hari ini, menyaksikan kehancuranmu wahai nenek tua renta berhati iblis. Bersambung.